Ada juga jurnalis yang akhirnya mati, terbunuh akibat profesi yang mereka jalani itu. Itu terjadi di Sumatera Utara. Tidak ada penghabisan nyawa, kita bilang ya masih oke-oke aja gitu. Tapi kalau sudah sampai ke penghabisan nyawa itu tidak baik-baik aja gitu. Kakak Haji bersama teman-teman Haji misalnya dan lain itu ketika ada perkara, kita diskusikan dulu ini. Kita nggak bisa buru-buru memberikan statement. Ternyata yang kita bela rupanya terima setoran judi misalnya. Ya kita harus terang-terangan aja kan. Bener. Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kali ini kembali lagi di podcast Mau Tahu Aja bareng Una. Dan di podcast kali ini kita akan ngebahas mengenai kekerasan di jurnalis. Dan kali ini Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, yang merupakan organisasi jurnalis independen yang berkomitmen dalam memperjuangkan hak kebebasan pers dan meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia. Dan kali ini Sobat Mistar, podcast Mau Tahu Aja sudah menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Tanggo Simangunsong, yaitu Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Medan. Dan juga ada Aray Argus selaku Koordinator Komit Keselamatan Jurnalis atau KKJ Sumut. Halo Bang Tanggo dan Bang Aray. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bang perjalanannya? Dari mana nih ya Bang berdua? Mungkin Bang Reno. Kalau saya dekat sih. Saya dekat ya. Karya. Mungkin Bang Tunggu yang agak jauh. Bang Tunggu. Nama Bang ini Tunggu bukan Tanggo bukan ya. Tanggo ya. Oh tadi ini akibat nervous sekali nih Bang. Maaf ya Bang ya, Bang Tunggu. Bang Tunggu dari mana? Iya ya. Oke, Bang Tunggu, gimana kabarnya Bang? Baik. Oke Bang, kita mungkin mau lebih kenal dulu sama Abang berdua ini ya. Abang sudah berapa lama nih Bang di dunia jurnalis? Mungkin Bang Tunggu. Kalau saya jurnalis sejak tahun berapa ya? Tahun 2007 kalau nggak salah. 2007 di sebuah perusahaan koran cetak di Medan. Namanya nggak usah disebut lah ya, tapi dia perusahaan koran cetak waktu itu mencoba mengisi industri yang ada lah, seperti ada beberapa perusahaan koran yang ada di Medan waktu itu. Jadi itu pertama kali saya tempat bekerja. Kemudian ada beberapa kali pindah kantor, pindah redaksi, dan sampai akhirnya tahun 2020 menjadi freelance. Jurnalis freelance untuk isu-isu lingkungan dan halayanan publik dan HAM. Sampai sekarang Bang? Sampai sekarang. Oke, kalau Bang Ray? Saya jadi jurnalis dari 2010 gitu. Awalnya tuh di media online yang waktu itu digawangi oleh Bang Haslan ya. Kemudian dari sana coba-coba, kemudian diterima di Pos Metro Medan. Oke. Tapi tidak lama di situ, kemudian lompat ke media lokal lain dan beberapa kali pindah, akhirnya berlabuh di Tribun Medan sampai sekarang. Sampai sekarang ya Bang ya. Awet. Betah ya. Betah, nggak apa-apa Bang. Berarti mensejahterakan. Gitu ya. Oke, Bang Tunggu, kita ngebahas mengenai hak dan kebebasan pers. Gimana tanggapan Abang melihat itu di Indonesia ini dan terkhususnya di Kota Medan ini, Bang? Ya, berdasarkan catatan AJI Indonesia sendiri, pada tahun 2024 itu kebebasan pers di Indonesia itu bisa dikatakan masih kemarin itu AJI Indonesia mengatakan bahwa kita masih di dalam suasana yang sangat buram gitu. Oke. Karena dalam catatan itu sendiri ada 73 kasus yang dialami oleh pers di Indonesia. Itu termasuk pada umumnya jurnalis. Itu jurnalis-jurnalis yang melakukan peliputan di berbagai bidang lah ya. Tapi 73 kasus itu kalau dilihat dari kategori jumlah itu cukup tinggi sebenarnya. Dan apabila dilihat dari kejadian,
bisa dikatakan sangat memprihatinkan juga karena ada juga jurnalis yang akhirnya mati, terbunuh akibat profesi yang mereka jalani itu. Dan yang paling mengerikannya itu terjadi di Sumatera Utara. Nanti rekan kita Are bisa bercerita soal itu, bagaimana misalnya kasus kekerasan terhadap jurnalis Riko Sampurna Pasaribu yang di Karo yang melaporkan kasus judi di sana kan, yang akhirnya dia menjadi korban oleh oknum yang menyatakan dirinya sebagai oknum ya ibaratnya tidak senang dengan pemberitaan rekan jurnalis ini gitu, yang akhirnya menghabisi nyawa. Padahal kalau kita lihat dalam kebebasan pers itu sebenarnya esensinya tidak boleh sampai harus menghabisi nyawa. Kalau sudah sampai ke situ sebenarnya bisa dikatakan adalah kebebasan kita itu sudah dikangkangi gitu. Karena dalam pers kita sebenarnya diatur kan bahwa kebebasan pers itu ada hak jawab, ada hak koreksi, sekalipun jurnalisnya itu mungkin melakukan hal-hal yang ya melanggar kode etik lah. Karena dalam jurnalisme kan bekerja diatur oleh kode etik gitu. Benar. Baik itu dari Dewan Pers maupun dari Aji sendiri memiliki kode etik tersendiri yang bisa dikatakan bahkan lebih ribet dari kode etik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Dewan Pers. Misalnya ketika jurnalis misalnya melakukan pemberitaan atau pelaporan, dia harus lengkap, berimbang, dan ada kelengkapan. Dan apabila jurnalis pun misalnya melakukan kesalahan atau dalam hal pemberitaannya dia melakukan misalnya ada pihak-pihak yang dituduh misalnya namanya menjadi dirugikan, si narasumber sebenarnya undang-undang kita memberikan hak kepada narasumber. Misalnya hak koreksi, hak jawab, atau bantahan sekalipun. Itu bukan berarti ketika misalnya si jurnalis melakukan peliputan atau pemberitaan lalu si narasumber tidak senang, lalu si jurnalis itu dianiaya, dipukul, bahkan dihabisi nyawanya gitu. Dan itu ada terjadi. Dan itu terjadi. Kalau bisa dikatakan Sumatera Utara ini bisa dikatakan termasuk daerah rawan, daerah zona merah istilahnya kalau teman-teman bilang, karena ini bukan kasus pertama kan. Iya. Sebelumnya ada Riko, sebelumnya ada Marsal Harahap dulu. Marasalim di Siantar juga yang ditembak sampai akhirnya mati juga. Waktu itu Aji juga yang waktu itu Aji Medan yang ikut turut mengikuti kasus itu. Dan sayangnya lagi sudah pernah terulang lagi dengan kasus Riko. Jadi kalau ditanya tadi soal bagaimana kebebasan pers kita saat ini, ya bisa dibilang sangat memprihatinkan lah. Sebenarnya kalau tidak ada penghabisan nyawa kita bilang ya masih oke-oke aja gitu. Tapi kalau sudah sampai ke penghabisan nyawa itu kita berani mengatakan bahwa itu tidak baik-baik aja gitu. Tidak baik. Oke Bang, sebelum kita lebih jauh lagi, Una kelupaan nih Bang. Seharusnya kita memperkenalkan dulu. Sebenarnya Aji ini seperti apa gitu kan. Oh iya. Karena kita sudah terlalu ke intinya banget. Jadi mungkin Una menanya dulu ke Abang ya, ke Bang Tonggo. Sebenarnya organisasi jurnalistik independen Indonesia dan juga kan ini tersebar di seluruh kota ya Bang ya. Terkhususnya di kota Medan ini. Sebenarnya ini organisasi seperti apa Bang? Ya, Aliansi Jurnalis Independen itu dulunya adalah sebuah gerakan dari rekan-rekan senior-senior lah kami bilang ya. Pionir-pionir pendiri kita dulu pada tahun 90-an, 94 di era Orde Baru gitu, ketika media pada saat itu sangat tidak bebas gitu. Ada banyak pemberedaran. Waktu itu ada Detik, Editor, dan beberapa media yang kritis terhadap era pemerintahan Orde Baru waktu itu sangat berani melakukan kritik terhadap pemerintah atau kekuasaan. Lalu sejumlah media itu dibredel. Dulu kan sifatnya kalau pemerintah itu nggak senang dikritik, suka main tutup gitu. Siupnya ditarik, cabut. Nah ini kritik aja kerjanya gitu kan. Cabut aja izinnya biar
jalan lagi banyak korannya. terjadi seperti itu banyak Bang terjadi. pada Jadi, saat Orde Baru. pada saat itu teman-teman rekan-rekan jurnalis atau bisa dikatakan apalah pendiri senior-senior sebelumnya, pionir kita gitu, melakukan gerakan semacam protes atau semacam pergerakan untuk melawan ini gitu. Jadilah sebenarnya tahun 94 itu ada namanya Cirnagali di Bogor waktu itu. Dideklarasikanlah namanya AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Jadi terbentuklah AJI. Pada saat itu juga sangat dibantu oleh, pada saat itu mungkin karena gerakannya sama ya. Ingin anti dengan Orde Baru. Jadi waktu itu tidak hanya jurnalis, tapi juga banyak pihak waktu itu termasuk seniman, musisi, aktivis. Jadi dulu nggak heran kalau jurnalis itu sangat akrab dengan seniman, pemain teater, pemain puisi, pembaca puisi. Itu semua sama turun ke jalan bikin aksi-aksi teatrikal menurut supaya pemerintahan Orde Baru ini turun gitu karena sangat. Nah itu sampai sekarang berjalan sampai akhirnya ada di sekitar 43 kota kalau nggak salah AJI, AJI kota. Jadi AJI kota itu sebenarnya cabangnya AJI Indonesia, termasuk AJI Medan, itu AJI Kota Medan. Itu anggotanya sekitar 70-an yang sampai saat ini yang terdaftar. Dan ada banyak wartawan-wartawan senior yang di Medan dulu termasuk pendiri-pendiri. Dan AJI Medan adalah salah satu AJI kota yang paling tua. AJI Medan termasuk yang paling tua ya Bang ya? Iya. Jadi tahun 90, sekitar tahun 98 atau 99 gitu. Jadi sekitar 4 tahun deklarasi itu AJI Medan terbentuk oleh senior-senior yang mungkin dikatakan termasuk senior, misalnya kayak almarhum Bambang Sud, Bang Coking Susilo Saleh, dan beberapa senior Bang Porman Manalu, dan banyak yang juga bahkan sekarang sudah duduk di posisi-posisi yang bisa dikatakan di Komisi Informasi misalnya, dan itu semuanya adalah sebuah penilaian bagi kinerja-kinerja AJI sejauh ini yang ada tiga prinsip, yaitu kebebasan pers tadi disebutkan, terus soal profesionalisme jurnalis dan kesejahteraan wartawan. Nah itu mungkin pahamlah kita bagaimana industri saat ini kan. Itu nanti akan kita bahas juga Bang. Ya. Karena itu ada kaitannya juga tadi dengan kebebasan pers itu dengan kesejahteraan, ada kaitannya juga itu. Benar. Oke, kita beralih ke Bang Ray. Bang, KKJ Sumut ini seperti apa Bang? Boleh dijelaskan? Nah, KKJ Sumut ini sebenarnya gabungan dari organisasi-organisasi pers. Jadi KKJ ini awalnya diinisiasi oleh teman-teman AJI Indonesia dan beberapa organisasi lain begitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih mempermudah dan memperkuat gerakan ketika terjadi satu kasus misalnya terhadap jurnalis. Jadi gerakan advokasinya ini tidak sendiri-sendiri lagi, tapi menyatu di dalam KKJ itu. Jadi di tiap daerah kemudian terbentuklah KKJ termasuk di Medan. KKJ kalau di sini kan Sumut ya, jadi sebutnya Sumut. Jadi KKJ Sumut sendiri itu terbentuk pada Februari 2024 yang lalu gitu. Berarti baru ya Bang ya? Karena pembentukannya juga di Jakarta juga baru kan, belum lama. Kemudian di Sumut kita bersepakat dengan teman-teman, ada IJTI, ada AJI, ada FJPI, kemudian ada PFI juga, dan beberapa teman-teman lain seperti Kontras misalnya, LBH Medan, itu kita libatkan di situ agar mempermudah gerakan. Tadi seperti yang dibilang Bang Tunggu, jadi kalau AJI ini kan dia lekat dengan teman-teman yang lainnya, nggak hanya jurnalis, tapi juga teman-teman gerakan misalnya, kayak LBH Medan. LBH Medan itu di dalam KKJ sangat berperan penting karena mereka memahami tentang proses hukumnya seperti apa gitu kan. Kita jurnalis ini kan basicnya berbeda-beda ya. Saya kan kebetulan tidak berbasic hukum, sehingga perlu ada diskusi-diskusi ketika terjadi kasus misalnya seperti kasus yang kemarin gitu kan, kasusnya Riko itu. Nah, itu peran teman-teman LBH, Kontras, ada beberapa teman lain yang memang berada di luar gerakan, misalnya teman-teman Aksi Kamisan itu juga kita ajak dalam gerakan di KKJ Sumut begitu.
Oke. Nah Bang, tadi Bang Tonggo juga ada ngebahas mengenai kebebasan pers yang tidak baik-baik aja. Kita nggak usah meluas ke Indonesia karena sama-sama tahu bahwa kasusnya itu udah banyak gitu ya Bang ya. Kita ngebahas di Sumut ini aja. Adakah kasus di Sumut ini yang kira-kira ada berapa kasus di Sumut ini terkait jurnalis ini Bang? Kalau sepanjang 2004 itu sekitar 9 kasus. Oh, Ya, 9 kasus. Ya, 2004 saja Bang. Tapi kalau dari data kita yang dari 2022 sampai 2024 itu ada sekitar 27 kasus. 27 kasus. Nah, kasusnya itu berbeda-beda, mulai dari kasus misalnya intimidasi, kemudian kasus dugaan pelecehan seksual, kemudian sampai kemarin kasus pembunuhan, itu cukup beragam. Tapi memang dari sekian kasus itu ada satu kasus yang sebenarnya gimana? Saya juga agak sungkan menyampaikan ini karena yang berhubungan dengan kasus pencabulan tadi ya, dugaan pencabulan itu, pelecehan itu tidak sampai naik ke tahap proses penegakan hukum. Karena memang ketika kasus pelecehan ini kan agak riskan ya, di satu sisi juga korbannya nanti mungkin ini malunya malu, gimana gitu, itu. Tapi kemarin kami sempat mendorong itu agar itu dimajukan, tapi dari pihak korban kemudian berdiskusi cukup panjang, akhirnya tidak jadi meneruskan itu gitu. Padahal itu patut disikapi agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Benar. Karena teman-teman jurnalis ini kan bukan hanya laki-laki ya. Benar. Tapi di Medan, apalagi di Medan kan banyak jurnalis perempuan. Yang memang aktif gitu kan. Nah, itu kemudian terjadi hal-hal semacam itu dan tidak sampai ini gitu. Dan ada satu kasus lagi sebenarnya yang tidak sampai dilaporkan juga, tapi orangnya sudah nggak ada. Oh, belum ini sudah meninggal ya Bang ya. Kalau boleh kita tahu sedikit kasus yang paling parah di Medan ini Bang terkait apa Bang? Yang paling banyak terjadi dialami para jurnalis Bang? Nah, ini soal misalnya kebebasan pers. Di satu sisi memang terjadinya kekerasan, intimidasi memang karena kurang pahamnya orang-orang terhadap ini ya, terhadap apa sih kebebasan pers itu. Tapi di sisi lain juga kenapa terjadi misalnya tindak kekerasan? Itu karena memang ada oknum-oknum jurnalisnya sendiri yang memang bersikap brengsek. Saya harus katakan itu Bang. Karena kan kita nggak bisa gitu. Iya benar Bang. Betul. Karena kan itu juga Una mau pertanyakan, apakah mereka yang mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan bagi jurnalis ini hanya karena oknumnya kah yang melakukan atau memang dia sendiri yang membuat itu gitu Bang? Ada memang seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya dari kasus-kasus yang ada di Sumatera Utara, ada memang kasus itu terjadi karena dia murni menjalankan tugas-tugas jurnalisnya. Misalnya kasus yang dialami teman saya, Freddy Santoso misalnya, dia memberitakan kasus gudang gas oplosan yang kemudian melibatkan oknum ketua OKP. Setelah diberitakan ternyata ketua OKP-nya tidak senang dan mengancam bunuh. Nah itu alhamdulillah kita dampingi, kita proses sampai ke proses vonis itu selesai. Tapi ada juga kasus lain misalnya kemarin memang itu tidak kami, jadi KKJ bersama teman-teman Aji misalnya dan lain itu ketika ada perkara kita diskusikan dulu ini. Kita nggak bisa buru-buru memberikan statement. Tujuannya apa? Kita lihat dulu perkaranya ini apa. Karena kan kalau terburu-buru ini nanti blunder sama kita. Ternyata yang kita bela rupanya terima setoran judi misalnya. Ya kita harus terang-terangan aja kan. Bener. Terima setoran judi misalnya atau terima setoran dari barak narkoba misalnya. Nah, jadi kita lihat dulu ini perkaranya seperti apa gitu. Kalau misalnya dia memang ini ya kita ini. Dan banyak itu yang tidak kita dampingi karena itu tadi misalnya dia terima setoran judi selama ini misalnya dari barak yang ada di misalnya ya ini misalnya di Pancur Batu misalnya. Ini misal aja ya, misal. Misalnya dia misalnya dia karena belum tentu juga gitu ya. Misalnya dia terima setoran judi di Pancur Batu. Kemudian karena selama ini rutin menerima, tiba-tiba bisnis judinya sendat, terus dia beritakan. Nah, orang yang memberi setoran kan tentu marah.
akhirnya rumahnya dibom molotov. Oke. Nah, ini misalnya. Ya, misalnya. Kalaupun ada itu mungkin hanya fiksi belaka. Iya, bisa jadi. Ini misalnya ya. Misalnya, Nah, itu oke. seperti itu. Jadi kasus-kasus itu terjadi memang ada karena memang murni kerja-kerja jurnalistiknya, ada yang memang murni karena oknumnya yang brengsek gitu. Jadi dia sudah terima setoran, tiba-tiba dia orang kan pasti marah kan. Nah ini yang hal-hal yang seperti ini yang mesti kita clearkan gitu, agar tidak semua nanti dipukul rata, misalnya ada kekerasan. Ini kenapa ini gitu-gitu kan. Oke. Nah, Bang Tonggo menyikapi apa yang dibilang dengan Bang Ray. Kita juga harus tahu nih Bang, hak-hak seperti apa yang didapatkan seorang jurnalis gitu. Tadi kan ada juga Abang bilang bahwasannya kesejahteraannya juga harus dipikirkan gitu kan. Ya. Nah, tanggapannya gimana Bang? Nah, memang jadi dilema bagi wartawan ketika dia misalnya tidak bekerja di sebuah perusahaan media yang tidak mampu ataupun mampu tapi tidak mau gitu membayar karyawannya, apalagi jurnalisnya gitu, dengan upah yang layak. Padahal dalam sebuah media, tulang punggungnya sebuah organisasi media itu adalah jurnalis kan. Benar. Apakah itu jurnalis yang paling di lapangan, editor juga memang penting, redaksi, penanggung jawab, tapi jurnalis harus sebenarnya disadari oleh pemilik media bahwa mereka adalah tulang punggung sebuah perusahaan ini gitu. Benar. Makanya mereka itu selain harus pertama kali harus disediakan upah yang layak gitu. Kalau misalnya dia masih pemula atau masih baru, dia juga harus diberikan pembekalan. Oke. Pembekalan soal bagaimana kode-kode etik, bagaimana selain menulis tentunya ya, kalau dia misalnya dicetak menulis sepatunya, atau kalau di TV bagaimana teknik melaporkan, itu sudah sangat awam lah. Tapi yang paling penting sekarang ini adalah kode etik. Benar. Misalnya kode etik itu soal pemberitaan. Pemberitaan itu kan sebelum kita memberitakan itu ada juga ranah yang harus kita pertanyakan. Misalnya bagaimana kita misalnya melaporkan satu peristiwa yang mungkin akan menjerat kita juga. Misalnya soal kasus judi atau kasus narkoba. Pertanyaannya kan apakah memang kita ingin memberitakan itu memang ingin memberantas judinya gitu, atau ada niat lain gitu kan. Nah makanya ada kode etik jurnalis itu, tidak boleh dia menyimpan kepentingan pribadi melalui profesinya. Ada agenda terselubung, misalnya menyalahgunakan profesi ini untuk kepentingan pribadi sendiri gitu ya. Tapi lagi-lagi itu terjadi karena mungkin perusahaannya tidak mengumpahnya dengan layak gitu kan. Udahlah, nggak usah kita misalnya di Medan ini atau di Sumut banyak media yang itu mau tanyakan tadi tuh Bang. Tidak sebenarnya Aji bisa mendata itu semuanya. Oke. Misalnya perusahaan-perusahaan media ini sebenarnya sudah lama kita dorong, apalagi Aji kan yang sebenarnya sudah salah satu konsennya tadi soal kesejahteraan wartawan, sudah lama mendorong bagaimana supaya perusahaan-perusahaan media ini juga, Aji di Indonesia juga mendorong Dewan Pers itu tidak hanya memberikan verifikasi, atau sekarang kan ada verifikasi kepada media ya, verifikasi faktual, administrasi, tidak hanya memberikan label terverifikasi aja kepada medianya, tapi juga melihat apakah benar-benar media itu mengupah gajinya, mengupah karyawannya dengan layak, baru diverifikasi. Jangan hanya misalnya verifikasi dia karena punya hanya sekedar badan hukum, punya PT dan apa. Untuk apa buat PT perusahaan tapi tidak mampu bayar wartawannya kan gitu. Nah terjadilah akhirnya wartawannya, kalau di kampung kami dibilang di Bali ke sana mengerambo istilahnya. Jadi Rambo dia. Berpetualang sendiri. Dia bawa senjata kan. Iya. Siapa yang gak mau ditembaknya semuanya kan. Nah itu bahaya. Bukan wartawan lagi dia. Jadi Rambo dia. Cari yang harusnya yang penanya ini dia pakai untuk melayani publik. Dia pakai untuk kepentingan yang lain. Jadilah dia terjadi kekerasan pers.
Nah, makanya kadang-kadang kita di Aji itu seperti diceritakan rekan Are tadi, kadang-kadang kita berhadapan dengan kondisi yang begitu. Iya. Ini mau kita bela apa enggak ini ya kan? Soalnya kalau kita bela, kita lihat track record dia buruk gitu. Nah, nanti orang akan menganggap, lah Aji ini gimana ini katanya. Masa yang gitu dibela katanya. Tapi kadang-kadang Aji melihat tidak hanya soal track record dia ini. Kita kalau udah sampai pembunuhan itu kan sudah kerana HAM. Bahwa tidak ada juga alasan yang benar untuk membunuh seorang apapun itu profesi, apalagi profesinya wartawan kan. Tapi lagi-lagi bukan berarti juga Aji membenarkan perbuatannya gitu. Jadi harus ada juga garis supaya publik juga paham ya, karena kita di Aji juga sering kadang-kadang menghadapi dilema itu dari pihak-pihak lain yang menganggap alah nggak usah masuk Aji lah katanya kan. Toh nanti kita dibela juga katanya. Iya kan? Jadi ya kan buktinya si teman-teman yang dibela Aji sejauh ini kayak Marsal Riko itu bukan anggota Aji. Tapi kita melihat dia karena dia wartawan dan karena dia mengalami kekerasan yang luar biasa gitu. Pembunuhan kan. Kenapa Aji jadi yang membelanya gitu. Ya karena memang Aji ini tanggung jawabnya bukan hanya mengadvokasi anak Aji aja gitu. Tapi memantau kebebasan pers di satu daerah itu. Makanya tadi kebebasan pers itu kan milik bersama gitu. Walaupun dia bukan anak Aji, tapi teman-teman yang lain yang gak masuk Aji pun sepanjang dia sepanjang dia misalnya mengalami kekerasan pers, dengan kita lihat track recordnya, Aji memiliki seperti tanggung jawab untuk membela dia gitu. Nah itu mungkin yang jadi dilema soal bagaimana terjadi kekerasan pers ini ya, itu dilemanya sangat dari hulu ke hilir itu runut, persoalannya sangat rumit gitu. Nah tadi makanya perusahaan media ini sebenarnya yang harus didata lagi dan lebih aware dengan benar-benar itu dia karyawannya gitu ya Bang ya. Nah KKJ dan Aji ini benar-benar sangat berkaitan erat gitu ya Bang ya. Kasus yang mungkin Una ada sempat mengalami kejadian gitu ya Bang ya pada saat mungkin demo-demo gitulah, kan itu aparat banyak gitu ya Bang. Nah ada momen dimana kejadiannya itu dia menarik salah satu reporter kami gitu kan, tapi bukan di sini ya, Una apain di organisasi Una lah. Mereka menarik apa namanya sih, videografer gitulah. Dia menarik tapi dia mengambil memorinya. Nah itu gimana tuh Bang? Sebenarnya salahkah atau memang ya nggak masalah gitu? Karena pada saat itu juga kami bingung gitu kan, ini boleh dipermasalahkan atau tidak gitu. Mungkin Bang Ri. Pertama begini, soal itu memang ada salahnya juga, tapi perlu dilihat kenapa bisa terjadi itu kan. Oke. Ketika kita liputan, kadang kita nggak sadar, kita harus patuh. Misalnya ketika liputan harus pakai bed misalnya. Kemudian kita lihat nih situasinya chaos atau enggak kan gitu. Ya kita harus bisa wanti-wanti nih, gimana nih jarak amannya di mana gitu kan. Jangan sampai nanti kita untuk menghindari itu gitu. Tapi kalau sudah terjadi memang nggak semestinya ada aparat melakukan itu gitu. Harusnya dia cuman sampaikan baik-baik misalnya. Itulah kenapa perlunya edukasi terhadap semua pihak gitu. Terhadap tugas-tugas jurnalis gitu. Misalnya kayak Aji, kayak KKJ, teman-teman lain juga pasti sering melakukan edukasi terhadap siapapun, pemerintah, lembaga apapun gitu kan. Agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Tapi sekali lagi, ketika kita melakukan peliputan, tentu kita harus itu tadi, misalnya nih suasananya demo chaos, ya kita harus pakai bed. Kemudian kita berada di posisi aman, setidak-tidaknya berada di belakang petugas yang memang sudah kita sudah komunikasinya bagus gitu kan. Karena ada juga kadang petugas karena nggak kenal dia main gebuk aja. Iya benar. Ya, ini saya juga punya pengalaman juga soal itu. Misalnya kasus Sarirejo misalnya. Sampai saya digebuki TNI dulu kan. Nah itu karena itu mungkin belum paham dengan itu situasi. Iya, gitu. Iya sih Bang, pada saat itu ya saya juga masih mahasiswa gitu yang ikut-ikut lembaga pers gitu lah. Tapi itu perlu tahu misalnya itu tadi, misalnya kalau di situasinya chaos kita harus pakai bed
tanda pengenal, kemudian kita juga harus posisinya tahu seperti apa gitu. Jangan pula nanti tiba-tiba sudah nggak pakai kartu pers berada di barisan masa aksi misalnya kan. Wah, ini pendemo juga nih katanya gitu. Oh ya itu mungkin dari situ sih Bang. Nah, Una juga kepo nih Bang. Selama Abang menangani kasus-kasus para jurnalis lah gitu ya, ataupun kayak hak-hak yang harus didapatkan jurnalis, ada nggak sih Abang mendapatkan sanksi juga karena mengapakan mereka gitu? Sejauh ini untuk sanksi yang terlalu berat misalnya belum ada. Tapi misalnya kalau menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan kasus kekerasan jurnalis pasti banyak inilah ya, kita bilang lah intervensi ya. Misalnya menangani kasus pengancaman, misalnya yang kemarin saya bilang kasusnya Freddy, itu banyak sekali yang nelpon misalnya menawari untuk berdamai, nawari uang, nawari itu banyak sekali. Itu kalau itulah tantangannya ya Bang. Ya, karena kalau misalnya kita nggak kuat-kuat iman, itu pasti ketarik juga, jebol gitu. Iya, karena tawaran-tawaran itu bukan main-main, nanti uangnya bukan sedikit kan. Iya. Tapi yang di pemahaman saya, kenapa saya dan teman-teman mengajarkan agar tidak mudah untuk berdamai ketika misalnya kasus ini sudah berproses. Jangan mau damai bukan karena kita sok-sokan, enggak. Kita ingin agar kasus serupa tidak terulang lagi itu. Karena apa? Karena kalau kita terus-terusan damai, kita gampang dikasih uang, besok-besok udah pukuli aja, nanti kita kasih aja uang, kan begitu logika berpikir orang-orang sekarang kan. Benar. Makanya kita dorong teman-teman Aji, KKJ, gak usah lah misalnya ya bicara kemanusiaan ya kemanusiaan, tapi bicara proses hukum ya harus berjalan kan. Apa yang dia buat harus dipertanggungjawabkan gitu kan. Benar. Jangan kemudian nanti karena alasan kau gak punya rasa kemanusiaan, dia punya anak katanya kan gitu. Misalnya keluarga pelaku ngomong gitu, terus yang dipukuli yang ini gak punya keluarga. Bener. Iya kan? Yang diancam bunuh gak punya keluarga. Bener. Gitu kan? Iya. Nah itu maksudnya ya, maka dari itu ya sama-sama harus paham juga tugas-tugas jurnalis ini gitu. Ya dilihat juga ini jurnalisnya bener liputan atau enggak. Ya kalau dia bener liputan ya jangan main ancam-ancam dong kan gitu. Iya sih. Nah menurut Abang ancaman seperti itu sering terjadi gak Bang untuk saat ini di Kota Medan? Nah kalau di daerah mungkin lebih. Di daerah lebih berpotensi karena di daerah itu satu godaannya banyak, seperti disampaikan tadi godaannya banyak. Mungkin si jurnalis ini tadi mau berkompromi di awal. Misalnya dia mengetahui satu kasus, terus dia memberitakannya, kemudian setelah memberitakannya dia berkompromi dengan si narasumber, lalu dia mengkhianati komprominya gitu. Itu biasa sering terjadi. Misalnya soal kasus judi lah, ya kan? Iya. Kasus judi awalnya mungkin dia baik hubungan baik sama si bandar ini kan. Tetapi dia mengkhianati kesetiaan mereka gitu. Jadi si jurnalis ini tetap memberitakan, padahal dia sudah menerima manfaat di bawah tangan, di bawah meja lah gitu. Nah. Pasti kan ada unsur sakit hati juga kan di sesama mereka ini, dan itulah sebabnya jurnalis tidak boleh terlibat dalam, dia harus independen, harus objektif. Misalnya kalau dia memberitakan judi ya diberitakan aja gitu, bukan berarti dia dapat berharap setoran dari itu. Nah makanya saya bilang tadi di daerah mungkin sangat berpotensi terjadi seperti itu, bukan hanya kasus judi, mungkin ya kasus illegal logging segala macam, penimbunan BBM, penambangan kayu misalnya. Banyak kasus di daerah. Itu tadi labang uang masuk itu. yang akhirnya kita masuk neraka kan. Oh kalau itunya ya jauh kali itu. Kalau itu iya benar. Tapi itu tadi karena kesejahteraan seorang jurnalis yang belum terpenuhi, mau tidak mau gitu. Benar. Nah Bang, tadi Abang ngebahas mengenai independen. Bagaimana sih menempatkan independen seorang jurnalis? Mungkin dari Bang Tong. Nah itu tadi soal independen itu tidak memiliki kepentingan di atas satu berita gitu. Kepentingan dia itu hanya kalau misalnya semua media punya filosofi ya. Iya. Ada juga media yang memang khusus membela sawit misalnya kan. Iya. Ya bagi dia sawit itu nggak masalah gitu. Tapi bagi media publik yang sawit yang merusak lingkungan itu harus diberitakan gitu. Ya kan? Misalnya di satu kampung nih pesisir.
mangrove itu dihabisin sama sawit. Nah, seorang wartawan yang melihat banyak dampak di situ, dia harus beritakan itu. Nah, media yang apa kan, ya ini bagus nih sawit untuk ekonomi kan gitu. Makanya independensi itu sebenarnya tidak memiliki kepentingan di pihak manapun. Kepentingan dia itu hanya publik. Makanya dia sebenarnya publik itu banyak kan, misalnya soal layanan publik, soal hak-hak masyarakat, pemerintahan, kekuasaan, pejabat-pejabat yang korup. Nah, itu yang menjadi sorotan, dan dia si wartawan ini tidak memiliki agenda terselubung di balik itu. Makanya dia kalau supaya dia tidak memiliki agenda yang lain, nah itu dia harus bekerja profesional. Profesional itu artinya dia dibayar dengan layak gitu. Jangankan hanya dia, tapi juga keluarganya, tunjangan dia, semuanya lah gitu, sehingga dia tidak gampang tergoda dengan seperti tadi sampaikan, ditawarin hal-hal lain yang menggoyahkan independensinya, itu akan banyak cobaannya sampai dia akhirnya menyimpang dari profesi dia gitu. Nah, itu independensi itu yang paling utama sebenarnya, tidak berdiri atas kepentingan lain selain ya memang untuk memberitakan untuk kepentingan umum gitu. Oke, mungkin kita ke Bang Ray. Bang, bolehlah dikasih pengalamannya terkait kasus-kasus yang bisa bisa menjadi pengalaman untuk kita juga, ataupun pelajaran lah lebih tepatnya untuk para jurnalis. Nah, kalau misalnya kasus ya yang kemarin cukup besar lah, misalnya kasusnya Sempurna Riko misalnya, ke Pasar Ibu, itu harus menjadi pelajaran semua pihak, khususnya kalangan jurnalis misalnya. Sama seperti yang disampaikan Bang Tunggu tadi, kita ini kan harus independen. Kalaupun kita harus berpihaklah pada kebenaran gitu kan. Iya. Jangan misalnya ada semboyan kritik membangun, habis kritik bangun rumah. Jangan, maksudnya maksudnya kita harus bekerjalah secara profesional gitu. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik. Misalnya kasus Riko ini jadi pembelajaran. Kenapa? Karena kalau kita runut-runut memang sama itu bersinggungan dengan kasus perkara perjudian. Kemudian setelah tidak ini ditulis gitu kan, akhirnya kan itu menjadi menjadi malapetaka bagi diri kita sendiri. Nah, hal-hal seperti ini yang mestinya jangan sampai terjadi gitu. Kita juga harus mewanti-wanti diri kita lah. Memang kita harus kuat-kuat kuat-kuat iman melihat tawaran-tawaran itu. Ya, kita jujur-jujur aja, di Sumatera Utara ini kalau soal tawaran-tawaran itu banyak sekali. Misalnya tawaran, udahlah jangan beritakan lah ya kan, soal misalnya ada dugaan korupsi dinas misalnya, nanti ajudan kadis nelpon, udahlah nggak pegang. Gitu-gitu, maksudnya ya nggak usah gitu. Kalau memang mau kritik aja, hajar terus gitu. Tapi berimbang gitu ya, kapolsek tidak tendensius juga gitu. Itu barangkali kasus sama kan, kayak kasusnya Marsal juga begitu kan. Itu juga jadi pelajaran juga sama kita, bahwa menerima sesuatu yang memang nggak baik itu bisa jadi malapetaka gitu. Sebenarnya banyak kasus-kasus yang lain yang tidak terblow up besar gitu, misalnya. Nah, itu Bang. Tadi saya sebutkan, misalnya ada rumah dibom molotov, ada dipukuli gara-gara misalnya selama ini terima dari bandar narkoba, kemudian diberitakan, itu banyak. Nah, hal-hal seperti itu kan mestinya jadi pelajaran sama kita. Jangan sampai misalnya kita melakukan hal itu gitu. Jangan sampai lah, ya mudah-mudahan kan kita. Itu sih. Kemudian juga yang harus jadi pelajaran sama kita, janganlah misalnya kalau terjadi satu kasus, kemudian kasus ini sudah bergulir ke proses penegakan hukum, janganlah sikit-sikit damai, janganlah karena ditawari uang kemudian hati goyah, kan gitu. Kasus seperti ini pernah terjadi waktu perkaranya Rakes, ini harus saya sampaikan ya, mohon maaf ya orang-orang yang terlibat dalam itu gitu ya. Karena ini juga buruk sekali gitu. Tiba-tiba kita sudah sama-sama komit misalnya. Sama-sama komit untuk membawa kasus ini sampai selesai, tiba-tiba di perjalanan ada yang ambil uang gitu. Nah, ini ya taunya waktu di persidangan itu, di persidangan putusan itu ternyata ada orang-orang yang terima uang gitu. Nah, ini
ini bagaimana gitu mindsetnya, apa karena memang waktu itu momennya bertepatan dengan mau lebaran misalnya sehingga nggak punya uang misalnya kan. Ya tapi bisa jadi ya Bang ya. Tapi jangan gitu juga lah, maksudnya jangan khianati juga teman-teman yang sudah berjuang. Artinya apa yang kita buat itu kan bisa berdampak ke teman-teman yang lain. Misalnya teman-teman yang komit di awal nih misalnya sampai akhir nggak terima apapun kan juga ikut kena imbas. Kau daminya katanya kan gitu kan. Sayang lah ya Wak. Dan dia padahal enggak kan. Kan sakit kepala kita mendengar itu gitu. Ya saya mohon maaf ini buat misalnya siapapun lah, abang-abangan, senior-senior kan gitu kan. Mohon lah ya kan, kalau memang ini nggak perlu lagi lah misalnya perkara uang gitu. Uang kan bisa dicari misalnya kan gitu kan. Kan banyak kawan-kawan abang-abang semua yang sukses misalnya kan. Masa janganlah dari perkara ini. Ya kan? Iya sih Bang. Tapi mungkin gak segampang itu Bang. Kalau itu kan terlalu gampang ngedapetinnya. Jadi tergiur gitu. Iya. Makanya saya sebenarnya agak kecewa juga waktu itu. Tapi ya sudahlah gitu kan. Mungkin ini jadi juga bakal jadi pelajaran. Nah ini jadi pelajaran kita bahwasannya ketika melakukan advokasi juga ya kita lihat kan siapa-siapa orangnya gitu. Itu saya kecewa juga sih waktu itu. Tapi ya semua itu pasti kan ada hikmahnya ya. Iya. Berarti intinya kita ngambil hikmahnya aja gitu ya Bang ya. Iya. Ya mau marah-marah gimana kan gitu. Ya itu sudah. Memang tipikalnya begitu mungkin kan gitu kan. Iya. Ya kita tahu sama tahu lah. Tapi kalau perkara ini janganlah dimakan gitu kan. Ya ini surat terbuka untuk semuanya. Iya, kecil kali kita makan uang-uang dami itu kan. Oke Bang, ini gak terasa banget karena kita sudah di penghujung banget. Di ujung, iya, udah di ujung kali nih Bang. Saya pikir masih lama lagi tadi. Sur juga awalnya. Gak apa-apa, itu lebih asik Bang, ya kan. Mungkin kita ke Bang Tonggo boleh dikasih masukannya untuk para jurnalis di luar sana. Ya kalau apa ya, dari Aji sih sebenarnya lebih mengedepankan apalah, maksudnya kode etik tadi. Kode etik itu ya itu yang paling utama sih, sama nurani lah. Ibaratnya kalau memang ingin memberitakan satu kasus ya beritakan aja gitu. Bukan berarti ada niat-niat lain gitu. Karena gini, nanti ketika nanti terjadi pun sama wartawan itu, toh dia yang ngalamin kan. Bener. Kita kan di advokasi, di Aji ini kan hanya mengadvokasi. Kalau sudah menjadi korban kan nggak bisa misalnya nyawa kembali kan. Apa sih harga berita nggak ada seharga nyawa gitu. Tapi lagi-lagi wartawannya harus mikir dulu lah gitu. Jangan terlalu menganggap profesi jurnalis ini sebagai dewa gitu. Ibaratnya nggak mempan segalanya gitu kan. Dibunuh kok wartawan gitu. Buktinya kan dibunuh kan? Iya. Artinya tidak apa-apa juga wartawan ini kalau misalnya dia tidak mengikuti kode etik dan profesionalismenya gitu. Aji lagi-lagi hanya sekedar mencatat, mengadvokasi. Ya sampai di advokasi pun tadi ternyata di dalam proses advokasi itu pun ada juga ranah-ranah pengkhianatan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dibilang tips sebenarnya sudah banyak sih dari kalau kita dari Aji yang paling pertama itu ya profesionalisme itu, satu lagi untuk media lah. Media kita bukan mengajak sih sebenarnya. Dewan Pers juga lebih ketat lah untuk memberikan verifikasi bagi media-media terutama di daerah. Terus perusahaan-perusahaan media juga kalau masih mampu ya dimampukan lah untuk memberikan kelayakan bagi jurnalis kan. Hak-hak mereka atau mereka juga kalau kami jurnalis ini bilang buruh juga kami gitu. Buruh aja gajinya satu hari bisa sekian gitu kan. Mereka tinggal kerja yang gak ada, paling risikonya misalnya mesin rusak tiba-tiba jarinya putus. Kalau wartawan ya kan yang diikuti lah segala macam. Ya memberikan haknya yang layak itu yang paling utama gitu. Ya aku pikir kalau itu ya mudah-mudahan gak ada lagi wartawan yang akan dibunuh kan di masa-masa mendatang. Teman-teman wartawan pun bekerja lebih kritis gitu. Gimana mau kritis kalau perutnya lapar kan gitu kan. Nah itu dia kadang-kadang. Itu dia. Itu sih kalau bisa dari kami, dari Aji, bukan dari aku sih. Tapi itu sebenarnya sudah prinsip Aji dulu. Kalau bisa itu diterapkan aja gitu.
Terima kasih Bang Tonggo dan juga Bang Ray sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Mau Tahu Aja Mistar TV. Dan Sobat Mistar, itu dia tadi perbincangan kita dengan dua narasumber yang sangat sangat memberikan apresiasinya dan juga memberikan hak-hak kebebasan untuk para pers. Sampai ketemu lagi, tetap kepo, tetap tahu, see ya. Mau tahu aja.